Sekarang materinya tentang garis singgung lingkaran. Kalau garis singgung lingkaran, misalnya di sini contohnya ada sebuah lingkaran. Dari sebuah lingkaran ini ada sebuah garis. Garis itu menyinggung lingkaran ini. Misalnya di garis seperti ini. Ketika dia menyinggung ada sebuah garis dan sebuah lingkaran, maka ada satu titik yang menjadi sebuah titik perpotongannya, gitu ya, atau titik singgung. Di sini misalnya di sebuah lingkaran ada titik pusatnya O, kemudian titik singgungnya di A. Garisnya misalnya garis K. Dari O ke A itu adalah jari-jari. Nah, dari sini kita lihat bahwa dari garis OA sama garis K ini dia membentuk sudut tegak lurus, atau di sininya sudutnya jadi 90 derajat. Nah, jadi kalau misalnya di sebuah contoh example ada sebuah lingkaran, kemudian ada sebuah titik di luar lingkaran. Biasanya ditanyakan misalnya jarak dari titik A, misalnya titik A ke garis menyinggung di lingkaran, misalnya di titik B di sini. Berapa sih panjang dari AB? Nah, untuk menghitung panjang dari AB ini kita harus tahu dulu nih, di titik pusatnya adalah O. Kemudian kan dari titik O ke titik singgung B ini adalah jari-jarinya. Di sini ada yang namanya jarak dari titik pusat lingkaran ke titik A di sini. Nah, coba kalau kita perhatikan di sini kan sudutnya adalah 90 derajat. Kalau kita misalnya potong bentuk segitiga ini ke belakang ke bawah sini, di sini O-nya ada di sini posisinya, B-nya ada di sebelah sini, A-nya ada di sebelah sini. Ini sudutnya 90 derajat. Misalkan yang ditanyakan tadi AB. Nah, misalkan yang diketahui jarak dari O sampai A misalnya 13. Kemudian jari-jarinya itu 5. Maka untuk mencari nilai dari AB di sini pakai rumus Pythagoras. Rumus Pythagoras ini harus dihafalkan, ada 4 tipe macam. Nah, jadi untuk mencari nilai AB itu langsung aja ke 13 kuadrat dikurang 5 kuadrat, karena ini sebagai garis miringnya atau hipotenusnya. Jadi 169 dikurang 25 jadi 144, maka panjang AB adalah 12 cm. Misalnya cm satuannya. Di sini cm, di sini cm. Jadi walaupun judulnya garis singgung lingkaran, tapi komponen paling penting kita harus tahu namanya teorema Pythagoras. Di sini misalnya ada juga, kalau misalnya example yang kedua ya, ada sebuah lingkaran, kemudian ada sebuah titik di luar lingkaran, dia menyinggung ke sebuah lingkaran di titik ini. Ini misalnya titik A, di sini titik B. Dari titik A menyinggung ke sebelah bawahnya, ini titik C. Maka jarak AB itu sama dengan jarak ke AC. AB sama dengan AC. Di sini ada titik pusat lingkarannya O misalnya. Dari O ke B ini kan jari-jari lingkaran. Kemudian dari O ke C juga jari-jari lingkaran. Dari O ke A ini jarak antar titik pusat sampai titik A. Nah, kalau kita lihat di sini ini berbentuk apa? Layang-layang. Biasanya nanti di soal itu yang ditanyakan panjang AB itu berapa, bisa juga nanti yang ditanyakan panjang, ini misalnya M lah ya. Misalnya panjang A sampai ke M berapa, O sampai M berapa, O sampai C berapa. Nah, di sini aku belum masukin angkanya, tapi nanti
di soal-soal akan ada soal yang dicoba nanti dikerjakan yang berhubungan dengan bentuk ada layang-layang seperti ini. Kemudian yang paling penting dari garis singgung lingkaran itu adalah yang di sini, yaitu garis singgung persekutuan dalam dan persekutuan luar. Garis singgung persekutuan dalam. Bentuknya seperti ini, lingkaran. Satu lagi ada sebuah lingkaran lagi. Nah, garis singgung persekutuan dalam itu dia garis singgungnya dari titik sini ke titik sini nih. Nah, panjangnya berapa gitu ya. Ini ada titik pusat yang lingkaran besar dan titik pusat lingkaran kecil. Rumusnya kalau yang di dalam itu aku kasih clue di sini adalah positif. Apa sih maksudnya? Nah, nanti di sini akan aku tulis maksudnya, karena garis singgung persekutuan dalam sama persekutuan luar itu bedanya hanya di plus dan minus saja gitu ya. Kemudian garis singgung persekutuan luar tandanya negatif. Bentuknya contohnya gimana? Nah, ada lingkaran besar sama lingkaran kecil. Di sini garis singgungnya memotong di sebelah sini, dari titik sini sampai titik sini. Jadi kalau di dalam dia menyinggungnya ke dalam, kalau di luar dia menyinggungnya di luar. Rumusnya sama, tapi beda di positif negatif di sebelah mana, di sebelah sini. Yaitu D sama dengan akar dari P kuadrat min R ditambah R kecil kuadrat. Gitu ya. Yang sebelah sini bedanya D sama dengan akar dari P kuadrat dikurang R dikurang R kuadrat. Jadi bedanya sebelah sini plus, di sebelah sini minus. D itu apa? Nah, D itu adalah panjangnya nih dari sini ke sini, baik yang ini nih persekutuan dalam dari sini sampai sebelah sini. Kalau yang persekutuan luar dari sebelah sini sampai sebelah sini panjangnya berapa? P itu apa? P itu jarak dari titik pusat sini ke titik pusat sini. Yang ini sama juga dari sini sampai ke sini. R besar itu jari-jari lingkaran besar, R kecil itu jari-jari lingkaran kecil. Oke, sampai situ paham ya? Oke, sekarang kita lihat lagi di sini ada yang namanya rumus segitiga yang komponennya harus kamu pelajari, yaitu rumus Heron. Oke, rumus Heron ini misalnya kalau biasanya kita ketahui bahwa kalau segitiga itu rumus mencari luasnya adalah misalnya di sini alas, di sini tinggi. Maka rumus luasnya adalah alas kali tinggi dibagi 2. Ini kalau misalnya dia bentuknya segitiganya adalah segitiga siku-siku. Tapi kalau misalnya segitiganya kita nggak tahu bentuk segitiganya, karena segitiganya ini sembarang. Sampel misalnya di sini 6, di sini 7, di sini 8. Bagaimana sih cara nyari luasnya? Kalau biasanya itu kita proyeksiin dari sini ke sini untuk mencari tingginya. Tapi untuk itu pun sangat sulit juga. Kenapa? Karena kita harus tahu dulu misalnya titik di sini, kemudian pembagiannya ini panjangnya berapa, ini panjangnya berapa, itu akan menghabiskan waktu. Di sini rumus Heron ini menyingkat waktu. Oke, menyingkat waktu karena kita langsung saja mencari luasnya sama dengan yaitu dari S kemudian S dikurang A, S dikurang B, S dikurang C akar. Itu ya. S itu apa maksudnya? Nah, sekarang aku kasih kotak dulu ini. S itu adalah setengah dari keliling. Setengah keliling. Berarti kalau kelilingnya kan 6 plus 7 plus 8 dibagi 2. A itu apa? A itu ya panjang. Misalnya yang A ini, B itu yang ini, C itu yang ini. Boleh nggak ditukar? Ini C-nya, ini A-nya, ini B-nya. Boleh. Jadi boleh ditukar gitu ya. Nah, ini adalah rumus Heron untuk mencari luas. Nah, untuk pembuktiannya
Kita coba pakai yang misalnya segitiganya seperti ini, kita pakai ini bisa nggak ya kira-kira. Sekarang kita kasih example. Misalnya di sini kalau pakai misalnya ya, contohnya misalnya di sini 8, di sini 10. Di sini kalau mencari luasnya adalah alas kali tinggi dibagi 2. Oleh karena itu 8 dikali 10 dibagi 2. 10-nya bisa dicoret jadi 5, berarti 40. Luasnya 40. Kalau kita pakai rumus ini bisa nggak? Nah, sekarang kita coba ya. Oke, sebelumnya di sini kita harus tahu dulu panjang ini. Karena kalau di rumus Heron, mau nggak mau, nanti akan ada pengurangan di sini. Oke, oleh karena itu aku modifikasi sedikit deh. Yang 8 aku ganti, jangan yang 8. Yang 10 aku ganti 6. Kalau 6, 8, triple Pythagorasnya kan satu lagi 10 gitu ya. Tadi diganti nih 10-nya nggak jadi, ganti 6. 2-nya jadi. Berarti kan 8 kali 6 bagi 2 kan. Ini dicoret sebelah sini. Jadi 3 kan. 8 kali 3 berarti 24 luasnya. Sekarang kita coba pakai rumus Heronnya. 8, 6, dan 10. Maka S-nya adalah setengah dari keliling. Kelilingnya 6 tambah 8 tambah 10. 6 tambah 8 tambah 10 berapa tuh kira-kira? 6 tambah 8, 14 tambah 10, 24. Dibagi 2 akan menjadi 12. Oke, sekarang kita masukin ke rumusnya. Luas sama dengan akar dari S. S itu 12. 12 kali 12 dikurang 6. 12 dikurang 8. Kemudian 12 dikurang 10. 12 titik 12 kurang 6, 6. 12 kurang 8, 4. 12 kurang 10, 2. Oke. Kita lanjutkan lagi di sini 12. Nah, apa yang kita 26 kali 2 di sini kan 12 ya. 12.12.4. Nah, kalau ada yang double, dicoret salah satunya, dikeluarin ke sini 12. Titik akar dari 4 sisanya. Nah, akar dari 4 adalah 2, berarti 12 kali 2. Hasilnya 24. Ternyata di sini hasilnya sama. Pembuktiannya bahwa rumus Heron ini terbukti bisa menyelesaikan rumus dari luas lingkaran. Jadi kalau yang rumus biasa di sini alas kali tinggi bagi 2 itu berlaku untuk yang segitiganya siku-siku, sedangkan rumus Heron bisa berlaku untuk segitiga siku-siku maupun segitiganya yang sembarang. Tujuannya apa sih dengan garis singgung lingkaran dengan kita pakai rumus Heron? Tujuannya ada di sebelah sini, materi terakhir teori tentang garis singgung lingkaran, karena nanti ada bentuk lingkaran dalam dan lingkaran ada di dalam segitiga dan lingkaran ada di luar segitiga. Yang pertama, lingkaran di dalam segitiga. Oke. Yang satu lagi, lingkaran di luar segitiga. Lingkarannya di dalam segitiga. Lingkarannya di dalam segitiga berarti lingkarannya nih ada di dalam segitiga. Nah, seperti itulah misalnya. Jadi lingkarannya di dalam segitiga. Yang di sini lingkarannya di luar segitiga. Berarti ada sebuah lingkaran, kemudian ada segitiganya di sebagian dalam. Nah, ngapain sih susah-susah sih bentuk seperti ini? Mencari apa sih sebenarnya? Biasanya yang dicari adalah jari-jarinya nih. Panjang dari jari-jarinya berapa? Yang belah sini gimana? Sama. Panjang jari-jarinya dari titik pusat ke titik pinggir gitu, jari-jarinya berapa? Oke. Di sini aku langsung aja ngasih rumusnya. Kalau bentuknya lingkaran di dalam segitiga ini, rumusnya yaitu R sama dengan L per S. L itu apa sih? Nah, luas dari segitiganya. S itu yang tadi setengah dari keliling segitiganya.
R ini bisa juga ditulis atau ya R sama dengan akar dari S titik S min A, S min B, S min C dibagi S gitu ya. Nah ini adalah rumus untuk mencari jari-jari lingkaran di dalam segitiga nih. A itu mana? A itu ini panjangnya. B itu mana? B itu ini. C itu mana? C itu yang ini. Boleh nggak ditukar yang ini A-nya, ini C-nya, ini B-nya? Boleh, sama aja. Kemudian kalau lingkaran di luar segitiga gimana rumusnya? Rumusnya yaitu R sama dengan A titik B titik C dibagi 4L. Atau bisa juga ditulis atau ya, yaitu R sama dengan A titik B titik C dibagi 4 dikali, nah, luasnya sama nih, yaitu S titik S min A, S min B, S min C. Oke. Oke, teorinya selesai tentang garis singgung lingkaran. Kita lanjutkan dengan materi soal-soal latihan ya.